Alia memandang keluar jendela apartemennya yang menghadap gemerlap kota Jakarta. Malam itu, hujan rintik-rintik jatuh membasahi jalanan, seolah mencerminkan perasaannya yang masih tersisa luka. Dulu, ia tak pernah membayangkan hidup sendiri seperti ini. Pernikahannya dengan Reza, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, berakhir dengan menyakitkan. Rumah mewah yang dulu mereka tinggali terasa lebih seperti sangkar emas daripada tempat penuh kebahagiaan. Bu Rina, mantan mertuanya, tak pernah benar-benar menerimanya. Sejak awal, wanita itu menganggapnya tidak pantas untuk putranya hanya karena ia berasal dari keluarga biasa. Hinaan demi hinaan, sindiran yang tajam, semua itu menjadi luka yang dulu ia terima dalam diam. Kini, ia bukan lagi Alia yang lemah. Setelah perceraian, ia bangkit. Ia bekerja keras membangun bisnis fashion dan kecantikannya, membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Tapi meski sudah jauh melangkah, bayangan kenangan kelam masih sesekali menghantui. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari sahabatnya. Sarah. Alia, kamu harus lihat ini. Cepat buka Instagram. Dahi Alia berkerut. Dengan sedikit ragu, ia membuka aplikasi itu. Dan di sanalah, sebuah postingan membuat dadanya berdegup lebih kencang. Sebuah foto pernikahan mewah, dengan wajah yang tak asing baginya. Ia sudah menikah lagi. Apakah Alia benar-benar sudah melupakan semuanya? Atau ini hanya awal dari pertemuan kembali dengan masa lalunya? Alia menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Foto Reza dalam balutan jas elegan, berdiri di samping seorang wanita yang terlihat anggun dalam gaun pengantin mewah. Senyum bahagia mereka terpampang jelas, dengan caption yang menohok hatinya. Akhirnya menemukan belahan jiwa yang sesungguhnya. Awal baru yang sempurna. Happily ever after. Dada Alia terasa sesak. Bukan karena ia masih mencintai Reza, tetapi karena kenangan pahit yang kembali mengusik. Ia teringat bagaimana pernikahannya dulu penuh dengan tekanan. Bagaimana Bu Rina tak pernah lelah merendahkannya. Bagaimana ia harus bertahan dalam hubungan yang lebih banyak menyakitinya daripada membahagiakan. Ponselnya kembali bergetar. Panggilan dari Sarah. Alia, kamu lihat, kan? Suara sahabatnya terdengar penuh amarah. Aku lihat, jawab Alia datar. Kamu nggak marah? Setelah semua yang mereka lakuin ke kamu, dia malah pasang caption kayak gitu? Seolah kamu cuma kesalahan masa lalu. Alia menghela napas. Aku nggak marah, Sarah. Aku cuma merasa aneh. Seperti ada bagian dari sejarah yang telah tertulis yang belum benar-benar selesai. Sarah terdiam sesaat sebelum berkata, mungkin ini saatnya kamu benar-benar move on. Tunjukkan bahwa hidupmu jauh lebih baik tanpa mereka. Alia tersenyum kecil. Sarah benar. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam bayangan kenangan kelam. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Dan ia belum tahu bahwa takdir akan membawanya kembali bertemu dengan orang yang paling ingin ia lupakan, di hari pernikahannya sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak Alia melihat foto pernikahan Reza. Sejak itu, ia benar-benar fokus pada hidupnya sendiri. Bisnis fashion dan kecantikannya berkembang pesat. Dan ia bahkan menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha muda sukses. Namun, bukan itu yang paling mengubah hidupnya. Semuanya bermula ketika ia menghadiri gala dinner eksklusif di sebuah hotel mewah. Acara itu dihadiri oleh banyak pengusaha ternama, dan Alia diundang sebagai tamu kehormatan. Dengan gaun elegan berwarna merah marun, ia berjalan anggun memasuki ballroom, menarik perhatian banyak orang. Tak lama setelah ia duduk, seorang pria tinggi dengan setelan jas rapi mendekatinya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun ada ketenangan dalam senyumnya. Alia Rahmadani, pengusaha muda yang sedang naik daun, katanya dengan nada ramah. Saya Adrian Prasetya. Alia mengulurkan tangan, menjabatnya dengan percaya diri. Senang bertemu dengan Anda, Pak Adrian. Adrian tersenyum. Cukup Adrian saja. Saya sudah lama mendengar tentang Anda, dan saya tertarik dengan bisnis Anda.
Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Alia terkejut. Adrian Prasetya bukanlah orang sembarangan. Ia adalah CEO sebuah perusahaan teknologi besar yang sering berinvestasi di berbagai bidang, termasuk fashion. Tawaran ini bisa menjadi peluang besar bagi Alia. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Tak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kehidupan. Ada sesuatu dalam diri Adrian yang membuat Alia merasa nyaman, sesuatu yang berbeda dari hubungan masa lalunya. Saat malam semakin larut, Adrian memandangnya dengan penuh ketertarikan. Alia, saya jarang merasa tertarik untuk mengenal seseorang lebih dalam di luar urusan bisnis. Tapi dengan Anda, saya rasa saya ingin membuat pengecualian. Jantung Alia berdebar. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Ia belum tahu, tapi satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah. Alia masih mengingat malam itu dengan jelas. Pertemuannya dengan Adrian Prasetya bukan hanya kebetulan biasa. Sejak pertemuan di gala dinner, mereka mulai sering bertukar pesan, bertemu untuk diskusi bisnis, dan tanpa disadari, kedekatan mereka semakin berkembang. Malam ini, Alia duduk di sebuah kafe rooftop yang menawarkan pemandangan indah kota Jakarta. Angin sejuk menyapu rambutnya saat ia menyesap kopi hangat. Di seberangnya, Adrian duduk dengan ekspresi tenang. Matanya memperhatikan Alia dengan penuh ketertarikan. Aku harus mengaku, Alia, ujar Adrian sambil meletakkan cangkirnya. Awalnya aku hanya ingin bekerja sama denganmu karena aku melihat potensimu di dunia bisnis. Tapi semakin sering kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Alia menatap pria di hadapannya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Adrian tersenyum kecil. Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar mitra bisnis. Alia terdiam. Perkataannya sederhana, tapi langsung menusuk ke dalam hatinya. Sudah lama sejak seseorang benar-benar ingin mengenalnya tanpa ada embel-embel status atau latar belakangnya. Aku tahu kamu punya masa lalu yang mungkin sulit, lanjut Adrian, seolah mengerti keraguan di mata Alia. Aku nggak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ada di sini, kalau kamu siap. Alia menghela napas pelan. Hatinya masih membawa luka dari pernikahan sebelumnya. Tapi ia juga tahu, Adrian berbeda. Pria ini tidak menuntut atau menekan. Ia hanya menawarkan kehadiran. Ia tersenyum lembut. Terima kasih, Adrian. Aku hanya butuh waktu. Adrian mengangguk. Aku akan menunggu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa hatinya mulai terbuka kembali. Mungkin, inilah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Hari-hari Alia berjalan dengan penuh kesibukan. Hubungannya dengan Adrian perlahan berkembang. Meski ia masih berhati-hati, Adrian tak pernah memaksa, tetapi selalu hadir dengan ketenangan dan kesabaran yang membuat Alia nyaman. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bayangan masa lalu yang ingin ia lupakan kembali hadir di saat yang tidak terduga. Siang itu, Alia menghadiri pertemuan bisnis di sebuah restoran mewah. Saat ia sedang menandatangani kontrak dengan klien, suara yang sangat familiar menyelusup ke telinganya. Suara yang dulu sering membuatnya merasa kecil. Alia. Alia menegang. Ia mengenali suara itu seketika. Perlahan, ia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di depannya. Bu Rina. Mantan mertuanya masih tampak sama seperti dulu. Anggun, berkelas, tetapi tatapannya selalu membawa nada meremehkan. Di sampingnya berdiri Reza, pria yang dulu pernah menjadi suaminya. Jadi benar, ini kamu, Bu Rina berkata dengan nada setengah mengejek. Matanya menyapu Alia dari atas ke bawah, seolah menilai apakah ia masih layak dipandang atau tidak. Siapa sangka, setelah bercerai, kamu masih bisa bertahan di dunia bisnis. Alia memandang mantan mertuanya dengan tenang. Jika ini dulu, ia mungkin akan merasa kecil hati. Tapi sekarang, tidak lagi. Ya, Bu, jawab Alia santai. Dan saya tidak hanya bertahan, saya berkembang. Reza tampak sedikit terkejut dengan responsnya. Seolah tidak menyangka Alia yang dulu lembut dan mudah tersakiti kini berbicara dengan percaya diri.
Bu Rina tersenyum sinis. Tapi tetap saja, kamu pasti masih sendirian, kan? Bagaimana rasanya melihat Reza bahagia dengan istrinya yang baru? Alia tersenyum kecil, tetapi sebelum ia sempat membalas, suara lain muncul di belakangnya. Alia tidak sendiri. Semua menoleh. Adrian berdiri di sana dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. Ia melangkah ke sisi Alia, lalu memandang Bu Rina dan Reza dengan tatapan tajam. Justru sebaliknya, lanjut Adrian, Alia lebih bahagia sekarang. Dan saya pastikan, kebahagiaannya tidak akan terganggu oleh kengan kelam. Bu Rina tampak kaget, sementara Reza menggertakkan rahangnya. Alia melirik Adrian dan merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi. Suasana restoran mendadak hening. Tatapan tajam Adrian membuat Bu Rina sedikit terkejut. Namun wanita itu dengan cepat mengembalikan ekspresi angkuhnya. Oh! Bu Rina menyilangkan tangan di depan dada. Matanya meneliti Adrian dari ujung kepala hingga kaki. Dan kamu siapa? Anak muda. Adrian tersenyum tipis. Tidak terpengaruh oleh nada meremehkan itu. Adrian Prasetya. Saya dan Alia sedang bekerja sama dalam bisnis. Dan saya juga. Seseorang yang tidak akan membiarkan siapapun meremehkan Alia lagi. Bu Rina tampak sedikit terkejut mendengar nama itu. Reza juga menegang. Sepertinya mereka menyadari siapa Adrian sebenarnya. CEO muda yang namanya sering muncul di berbagai media bisnis. Investor besar di banyak perusahaan. Dan sosok berpengaruh di dunia usaha. Alia memandang Adrian dengan perasaan campur aduk. Pria ini berdiri di sampingnya, membelanya tanpa ragu, sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari Reza. Bu Rina tertawa kecil, meski ada sedikit kegugupan di matanya. Oh, jadi sekarang kamu dekat dengan orang yang lebih kaya. Alia, apakah ini caramu membuktikan sesuatu pada kami? Alia menghela napas. Ia sudah lelah dengan permainan kata-kata seperti ini. Ia melihat langsung ke mata Bu Rina, lalu berkata dengan tenang namun tajam. Saya tidak perlu membuktikan apapun pada Anda, Bu. Saya bahagia dengan hidup saya sekarang, dengan atau tanpa Adrian. Tapi jika Anda berpikir saya masih wanita yang sama seperti dulu, yang bisa diinjak-injak, Anda salah besar. Reza akhirnya membuka mulutnya. Suaranya datar namun menusuk. Kau berubah, Alia. Alia menatap mantan suaminya itu. Matanya penuh ketegasan. Tentu saja. Terima kasih kepada kalian berdua. Aku belajar untuk tidak membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Bu Rina tampak tidak senang dengan jawaban itu. Tapi sebelum ia bisa membalas, Adrian berbicara lagi. Kalau Anda masih ingin berbicara tentang kenangan kelam, saya rasa tidak ada gunanya. Alia sudah melangkah jauh. Dan saya rasa, kehadiran Anda di sini tidak akan mengubah apapun. Bu Rina mendengus, lalu meraih lengan Reza. Ayo, kita pergi. Kita tidak perlu membuang waktu di sini. Reza memandang Alia sekali lagi sebelum akhirnya mengikuti ibunya keluar dari restoran. Saat mereka menghilang dari pandangan, Alia menghela napas panjang. Adrian menoleh padanya, tersenyum kecil. Kamu baik-baik saja. Alia melihat pria itu, lalu tersenyum. Lebih baik dari yang aku kira. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, pertemuan ini hanya permulaan. Masa lalunya belum benar-benar selesai, tetapi kali ini, ia siap menghadapinya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Bu Rina dan Reza, Alia masih merasakan dampaknya. Bukan karena ia terpengaruh oleh kata-kata mereka, tetapi karena ada perasaan aneh yang mengganggunya, seakan ini bukan akhir dari segalanya. Malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya, menatap laporan bisnis yang ada di depannya. Pikirannya mengembara, hingga ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Adrian, kamu sibuk? Aku ingin bicara sesuatu yang penting. Alia mengerutkan kening. Jarang sekali Adrian mengiriminya pesan dengan nada serius seperti ini. Alia, tidak, aku bisa bicara. Ada apa? Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Alia mengangkatnya. Halo. Alia,
Aku baru saja mendapat undangan pernikahan, kata Adrian di seberang telepon. Alia mengernyit. Pernikahan siapa? Reza dan istrinya. Jantung Alia mencelos. Jadi, setelah pertemuan tempo hari, mereka benar-benar akan mengadakan resepsi besar? Ia menelan ludah, mencoba menahan emosi yang muncul tiba-tiba. Dan yang lebih mengejutkan, lanjut Adrian, Bu Rina yang secara pribadi mengundangku. Seolah-olah dia ingin aku datang dengan seseorang. Alia mengerutkan dahi. Tunggu, maksudmu? Aku rasa mereka ingin melihat siapa yang ada di sampingku sekarang. Dan aku tahu ini permainan mereka, kata Adrian. Suaranya tenang tetapi tegas. Mereka ingin memastikan apakah kamu benar-benar sudah melanjutkan hidup atau masih terpengaruh oleh kenangan kelam. Alia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Jadi, apa yang kamu rencanakan? Adrian tersenyum di seberang sana. Bagaimana kalau kita beri mereka kejutan? Aku ingin kamu datang sebagai pendampingku ke pernikahan itu. Alia terkejut. Apa? Alia, ini bukan tentang balas dendam, kata Adrian dengan lembut. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu sudah jauh lebih baik tanpa mereka. Kamu bukan wanita lemah yang mereka hina dulu. Kamu adalah Alia yang kuat, sukses, dan pantas dihormati. Alia terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata Adrian yang menyentuh hatinya. Mungkin ini bukan hanya tentang sejarah yang telah tertulis, tapi tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar sudah melangkah maju. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Baiklah, Adrian. Aku akan datang ke pernikahan itu bersamamu." Senyum Adrian terdengar dalam suaranya. Bagus. Mari kita buat ini menjadi malam yang tak terlupakan. Alia menutup telepon dengan hati yang berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di pesta itu, tetapi satu hal yang pasti, ia akan datang bukan sebagai korban masa lalu, melainkan sebagai seorang wanita yang sudah menang atas hidupnya sendiri. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin di kamarnya. Tangannya menggenggam undangan pernikahan Reza dan istrinya yang baru. Warna emas dan desain mewahnya mencerminkan status keluarga itu. Selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Ia membaca kembali isi undangan itu. Namanya tidak tercantum secara khusus. Tetapi Alia tahu ini bukan kebetulan. Undangan itu dikirim ke kantor Adrian. Tetapi dengan jelas ditujukan kepadanya juga. Seolah mereka ingin ia melihat. Seolah mereka ingin ia hadir dan menyaksikan kebahagiaan yang pernah diambil darinya. Pikirannya terlempar ke kenangan kelam. Bagaimana dulu ia harus menelan setiap ejekan Bu Rina, bertahan dengan dinginnya Reza, dan menahan air mata di kamar sendirian. Pernikahannya yang dulu bukanlah dongeng indah. Itu adalah kisah yang penuh luka dan kekecewaan. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Alia?" Suara Sarah, sahabatnya, terdengar dari balik pintu. Alia menghela napas, meletakkan undangan di meja, lalu membuka pintu. "Masuklah." Sarah masuk dan langsung melihat ekspresi sahabatnya. "Kamu masih kepikiran soal undangan itu, ya?" Alia duduk di tepi ranjang, menunduk. "Bukan karena aku masih ada rasa atau semacamnya. Hanya saja, aku tahu Bu Rina pasti punya niat tersembunyi. Aku bisa merasakannya." Sarah ikut duduk di sampingnya. "Kamu gak harus datang kalau memang gak nyaman. Alia, kamu berhak memilih apa yang terbaik buatmu." Alia menatap undangan itu sekali lagi. Ada rasa enggan, tapi juga ada keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi Alia yang dulu. "Aku akan datang," kata Alia akhirnya. Suaranya mantap. Sarah melihatnya kaget. "Kamu yakin?" Alia mengangguk. "Aku tidak akan lari dari masa laluku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka remehkan." Sarah tersenyum bangga. "Kalau begitu, kamu harus tampil luar biasa. Kita akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanmu." Alia tertawa kecil. "Aku suka cara berpikirmu." Di dalam hatinya, Alia tahu ini bukan sekadar menghadiri pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri,
bahwa ia telah menang atas luka-lukanya. Tapi yang tidak ia ketahui, pesta itu akan membawa lebih banyak kejutan daripada yang ia bayangkan. Hari pernikahan Reza semakin dekat. Alia sibuk mempersiapkan diri, bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk tampil sebagai sosok yang lebih kuat dan berkelas. Sarah dengan penuh semangat membantu memilih gaun terbaik, memastikan sahabatnya akan tampil memukau. Di sebuah butik eksklusif, Alia berdiri di depan cermin mengenakan gaun malam berwarna emerald yang menonjolkan keanggunannya. Sarah berseru kagum, "Alia, ini sempurna. Kamu akan jadi pusat perhatian." Alia mengulas senyum samar, meski hatinya tetap dipenuhi dengan berbagai pikiran. "Aku tidak ingin jadi pusat perhatian, Sar. Aku hanya ingin mereka tahu aku sudah berbeda." Sarah melipat tangan, menatapnya tajam. "Itulah alasan kenapa kamu harus tampil luar biasa. Supaya mereka tahu bahwa kamu bukan lagi Alia yang bisa diremehkan." Alia menghela napas, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akan memakai ini." Saat mereka keluar dari butik, ponsel Alia bergetar. Panggilan dari Adrian. "Alia, aku perlu bicara denganmu." Suara Adrian terdengar serius di seberang telepon. "Ada apa?" tanyanya, sedikit cemas. "Aku baru saja mendapat informasi bahwa Bu Rina punya rencana lain di pernikahan ini. Sesuatu yang menyangkut dirimu." Alia mengernyit. "Apa maksudmu?" "Ada rumor bahwa dia ingin mempermalukanmu di depan para tamu," Adrian menjelaskan. "Aku tidak tahu detailnya, tapi aku yakin dia tidak akan membiarkanmu datang begitu saja tanpa membuatmu terlihat buruk." Alia mengepalkan tangan. Jadi, benar dugaannya. Bu Rina masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah melanjutkan hidup. "Aku tetap akan datang, Adrian," kata Alia mantap. "Jika dia punya rencana, biarkan saja. Aku tidak akan lari lagi." Di seberang telepon, Adrian tersenyum. "Aku suka keberanianmu. Tapi jangan khawatir, aku akan ada di sisimu sepanjang acara." Alia menutup telepon dengan perasaan yang lebih mantap. Apapun rencana Bu Rina, ia siap menghadapinya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak harga dirinya. Yang tidak ia sadari, ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Seseorang yang akan membawa lebih banyak kejutan di hari pernikahan itu. Hari pernikahan Reza akhirnya tiba. Sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5 telah dihias dengan kemewahan luar biasa. Tamu-tamu dari kalangan terpandang hadir, mengenakan busana terbaik mereka, membawa percakapan tentang bisnis dan status sosial. Di pintu masuk, Alia turun dari mobil dengan anggun, mengenakan gaun emerald yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul elegan, make-upnya menampilkan kesan berkelas tanpa berlebihan. Semua mata langsung tertuju padanya. Di sampingnya, Adrian berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Ia menyodorkan lengannya, dan Alia menerimanya dengan tenang. Saat mereka melangkah masuk, bisikan mulai terdengar. "Siapa wanita itu? Bukankah itu mantan istri Reza? Dia terlihat jauh lebih berkelas sekarang." Alia tetap melangkah dengan percaya diri. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian besar baginya. Di dalam ballroom, pesta telah berlangsung dengan meriah. Reza berdiri di pelaminan bersama istrinya yang baru, Karina, seorang wanita cantik dari keluarga terpandang. Saat Alia dan Adrian masuk, Reza menegang, sedangkan Bu Rina yang tengah berbincang dengan tamu-tamu VIP, langsung melirik dengan senyum penuh arti. "Ah, Alia," suara angku itu menyapa. Alia menoleh dan mendapati Bu Rina berjalan mendekatinya. Tatapannya penuh perhitungan. "Kau benar-benar datang. Dan, wah, dengan seseorang yang luar biasa. Adrian Prasetya, bukan?" Adrian tersenyum tipis. "Benar, Bu. Senang bertemu lagi." Bu Rina tersenyum, tetapi ada kilatan licik di matanya. "Sungguh mengejutkan melihat Alia bisa berdampingan dengan pria sehebat Anda. Siapa sangka, setelah perceraiannya, dia masih bisa bertahan." Alia tahu ini ejekan terselubung. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata dengan lembut,
Bukan hanya bertahan, Bu. Saya berkembang. Beberapa tamu di sekitar mereka mendengar percakapan itu, mulai tertarik dengan interaksi antara Alia dan Bu Rina. Namun sebelum ada yang bisa berkata lebih jauh, seorang pelayan mendekati Alia. "Maaf, Ibu Alia," katanya sopan. "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di balkon lantai atas." Alia mengernyit. "Siapa?" Beliau tidak menyebutkan namanya, tetapi katanya ini sangat penting. Adrian langsung waspada. "Aku ikut denganmu." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Bu Rina berkata dengan nada penuh kemenangan. "Alia, sayang, jangan membuat keributan di pesta pernikahan ini. Kau tidak ingin merusak kebahagiaan Reza, bukan?" Alia menatapnya, lalu tersenyum. "Saya tidak berniat merusak apapun, Bu. Tapi jika ada yang mencoba menjebak saya pastikan mereka yang akan menyesal." Tanpa menunggu jawaban, Alia dan Adrian berjalan menuju balkon. Di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya malam ini. Dan itu mungkin akan mengubah segalanya. Alia dan Adrian menaiki tangga menuju balkon lantai atas. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang bisa mengubah jalannya malam ini. Saat mereka tiba di balkon, Alia melihat seorang pria berdiri membelakangi mereka, melihat pemandangan kota dari ketinggian. Ketika pria itu berbalik, Alia langsung terkejut. Pak Herman. Pak Herman adalah mantan pegawai keuangan di perusahaan keluarga Reza. Seorang pria berusia 50-an yang dulu sangat loyal, tetapi tiba-tiba menghilang setelah Alia bercerai dengan Reza. Pria itu menatap Alia dengan ekspresi tegang. "Alia, aku harus memberitahumu sesuatu. Ini tentang keluarga Reza." Adrian melangkah maju dengan tatapan waspada. "Apa yang ingin Anda katakan?" Pak Herman menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari jasnya. "Aku tidak bisa membiarkan ini tetap tersembunyi. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu sebelum semuanya terlambat." Alia ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil amplop itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka dan menarik isinya, beberapa lembar dokumen yang tampak seperti laporan keuangan. Matanya membesar saat membaca isi dokumen tersebut. "Apa ini?" Suaranya nyaris berbisik. Pak Herman mengangguk pelan. "Benar. Ini bukti bahwa perusahaan keluarga Reza sedang bermasalah. Keuangan mereka tidak sekuat yang mereka tunjukkan kepada publik. Bahkan, pernikahan mewah ini hanyalah bagian dari upaya mereka untuk menjaga citra mereka di mata investor." Alia merasakan jantungnya berdebar kencang. Semua kemewahan di pernikahan ini hanyalah ilusi, dan ada satu hal lagi. Lanjut Pak Herman dengan suara lebih rendah. "Aku menemukan bukti bahwa selama pernikahanmu dengan Reza, ada dana yang dialihkan ke rekening pribadi atas namamu. Seolah-olah kamu telah melakukan penggelapan uang." Alia terdiam. Darahnya terasa membeku. "Apa?" Adrian yang sejak tadi diam kini angkat bicara. Suaranya penuh amarah. "Mereka mencoba menjebak Alia." Pak Herman mengangguk. "Aku tidak tahu apakah Reza terlibat langsung atau ini murni rencana ibunya. Tapi yang jelas, jika ini sampai ke publik, Alia bisa dituduh sebagai pihak yang mencuri uang perusahaan." Alia mengepalkan tangannya. Jadi ini alasan Bu Rina begitu percaya diri memanggilnya ke pernikahan ini. Bukan hanya ingin mempermalukannya, tetapi mungkin juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Adrian melihat Alia dengan serius. "Kita tidak bisa diam saja. Kita harus membalikan keadaan sebelum mereka sempat bertindak." Alia menarik napas dalam, lalu mengangkat dagunya dengan penuh tekad. "Kalau mereka ingin menjebakku, mereka harus siap menerima akibatnya. Aku tidak akan tinggal diam." Malam ini bukan hanya tentang menghadiri pernikahan mantan suaminya. Ini adalah medan perang, dan Alia bertekad untuk tidak menjadi korban lagi. Alia melihat dokumen di tangannya. Matanya menyapu setiap angka dan rincian yang tertulis di sana. Setiap kata terasa seperti pisau yang siap menghunusnya kapan saja. Ia merasakan amarah mendidih di dalam dirinya,
Bukan hanya karena fitnah yang sedang dirancang untuk menjatuhkannya, tetapi juga karena kesadaran bahwa selama ini ia telah diremehkan dan dianggap lemah oleh keluarga Reza. Adrian berdiri di sampingnya. Matanya penuh dengan ketegangan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan situasi. Jika ini benar-benar jebakan, kita harus bergerak sebelum mereka melancarkan serangan. Alia mengepalkan tangan. Aku tidak akan diam saja. Aku sudah cukup lama membiarkan mereka meremehkanku. Jika mereka ingin permainan ini dimulai, maka aku akan memastikan aku yang menang. Pak Herman menatap Alia dengan kagum. Aku tahu kau bukan wanita lemah. Alia, itulah kenapa aku memilih untuk memperingatkanmu. Tapi kau harus berhati-hati. Bu Rina tidak akan membiarkan rencananya hancur begitu saja. Alia mengangguk mantap. Aku sudah siap. Adrian menyentuh lembut punggung tangan Alia. Aku ada di sini. Kita hadapi ini bersama. Alia tersenyum sekilas sebelum memasukkan dokumen itu ke dalam tas kecilnya. Baik, mari kita kembali ke pesta. Begitu kembali ke ballroom, Alia langsung merasakan tatapan tajam dari sekelilingnya. Seakan semua orang menunggunya melakukan kesalahan. Namun, ia tidak akan gentar. Saat langkahnya semakin mendekati area utama pesta, tiba-tiba suara mikrofon menggema di seluruh ruangan. Para tamu yang terhormat, terima kasih telah hadir di acara bahagia ini. Suara Bu Rina terdengar anggun namun penuh perhitungan. Dan malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang spesial kepada seseorang yang telah memberikan banyak kenangan bagi keluarga kami. Alia. Semua mata langsung tertuju ke arah Alia. Alia menegang, tetapi ia segera mengendalikan ekspresinya. Ia tahu ini bagian dari rencana Bu Rina. Bu Rina tersenyum penuh kemenangan. Kehadiranmu di sini sungguh mengejutkan, Alia. Tapi tentu saja, bagaimana mungkin kau melewatkan hari bahagia mantan suamimu? Beberapa tamu terkekeh pelan, sementara yang lain berbisik-bisik. Alia melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia tersenyum manis sebelum menjawab. Tentu saja, Bu Rina. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana keluarga ini mencoba menutupi krisis keuangan mereka dengan pesta semewah ini. Ruangan langsung sunyi. Senyum di wajah Bu Rina sedikit menegang. Sementara Reza yang berdiri di pelaminan mulai terlihat tidak nyaman. Alia melanjutkan dengan nada tenang namun tajam. Oh, atau mungkin lebih tepatnya, pesta ini hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Bisikan semakin keras di antara para tamu. Bu Rina berusaha mempertahankan senyumnya, tetapi Alia bisa melihat ketegangan di matanya. Adrian melangkah mendekat, berdiri di samping Alia dengan ekspresi santai. Maaf, Bu Rina. Sepertinya Alia hanya mengatakan apa yang ada di pikiran banyak orang di sini. Alia melihat lurus ke mata Bu Rina. Ini baru permulaan. Jika keluarga ini ingin bermain kotor, maka ia akan memastikan mereka menyesal telah meremehkannya. Permainan baru saja dimulai. Suasana ballroom mendadak tegang. Beberapa tamu mulai berbisik dengan nada penuh rasa ingin tahu, sementara yang lain hanya terpaku menunggu reaksi dari keluarga Reza. Bu Rina, meskipun wajahnya tetap tersenyum, tidak bisa menyembunyikan ketegangan di matanya. Alia, sayang, ucapnya dengan nada manis yang dipaksakan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ini adalah pernikahan anakku, sebuah perayaan kebahagiaan. Mengapa kau membawa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan malam ini? Alia mengulas senyum samar. Oh, tidak ada hubungannya? Bukankah semua ini justru saling berkaitan? Ia melangkah lebih dekat. Suaranya tenang namun penuh makna. Bukankah pernikahan ini bagian dari strategi besar keluarga kalian untuk menutupi sesuatu? Para tamu semakin penasaran. Mereka saling bertukar pandangan, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari publik. Reza yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Alia, aku rasa kamu sudah cukup, katanya dengan suara rendah, jelas mencoba meredam situasi. Aku tidak tahu apa yang kamu insinukan, tapi... Apa kau yakin, Reza? Alia memotongnya dengan tenang. Ia lalu mengeluarkan amplop coklat yang diberikan oleh Pak Herman.
Karena aku punya beberapa bukti menarik di sini. Bu Rina tampak sedikit pucat, tetapi dengan cepat mengendalikan dirinya. Alia, ini bukan tempatnya untuk bicara hal seperti itu. Tidak. Alia mengangkat alisnya. Lalu kapan? Setelah kalian berhasil menjebakku dan menyebarkan berita bahwa aku telah menggelapkan uang perusahaan selama pernikahanku dengan Reza. Suara bisikan berubah menjadi gumaman kaget. Reza mengernyit, tampak terkejut. Apa? Alia mengangkat amplop itu lebih tinggi. Ya, Reza. Aku baru saja mendapatkan dokumen yang membuktikan bahwa ada dana yang dialihkan ke rekening atas namaku tanpa sepengetahuanku. Seolah-olah aku telah mencuri dari perusahaan keluarga kalian. Reza memandang ibunya dengan tatapan bingung. Ibu, apa ini benar? Bu Rina tetap tenang, tetapi Alia bisa melihat ketegangan di wajahnya. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasar? Suara Adrian terdengar, penuh ketenangan yang mengintimidasi. Sayangnya, ini bukan hanya tuduhan. Dokumen ini berisi laporan keuangan yang membuktikan adanya pengalihan dana mencurigakan. Dan jika aku menyerahkan ini kepada pihak berwenang, aku yakin penyelidikan akan segera dimulai. Bu Rina mengepalkan tangan di balik gaunnya. Ini fitnah. Alia mendekat. Tatapannya tajam. Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang benar. Aku bisa memastikan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Para tamu semakin ribut. Beberapa orang dari kalangan bisnis mulai memandang keluarga Reza dengan tatapan curiga. Reza melihat ibunya. Lalu Alia. Jelas ia tidak menyangka malam pernikahannya akan berubah menjadi medan perang. Alia, katanya akhirnya, suaranya lebih lembut. Apakah ini sebabnya kamu datang ke pernikahanku? Alia menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku datang untuk melihat bagaimana kalian mencoba menjatuhkanku. Tapi kali ini, aku tidak akan diam. Bu Rina berusaha tersenyum, tetapi sorot matanya penuh amarah. Kita lihat siapa yang akan menang. Alia. Alia hanya tersenyum. Aku tidak perlu menang, Bu. Aku hanya perlu memastikan bahwa kebenaran tidak lagi dikubur oleh kebohongan. Permainan ini sudah berubah. Kini, Alia yang mengendalikan situasi. Seluruh ballroom terdiam. Para tamu mulai menatap Alia dan Bu Rina dengan penuh antisipasi. Apa yang awalnya adalah pernikahan mewah kini berubah menjadi ajang pertarungan harga diri dan kebenaran. Bu Rina masih berusaha mempertahankan senyumnya, tetapi Alia bisa melihat ketegangan di wajahnya. Reza berdiri di samping ibunya, masih mencoba memahami situasi. Sementara itu, Adrian tetap tenang di sisi Alia, siap bertindak kapan saja. Reza akhirnya membuka suara. Alia, ini tidak masuk akal. Aku tidak tahu apa yang kamu tuduhkan, tapi aku yakin keluargaku tidak akan melakukan hal seperti itu. Alia melihatnya, lalu mengulurkan amplop coklat yang berisi dokumen keuangan. Lihat sendiri, Reza. Ada dana yang dialihkan ke rekening atas namaku. Jika aku tidak tahu, lalu siapa yang melakukannya? Reza mengambil amplop itu, membuka dan membaca isinya. Ekspresinya perlahan berubah dari bingung menjadi kaget. Ini tidak mungkin. Bu Rina melirik sekilas ke dokumen tersebut, lalu dengan cepat menegakkan tubuhnya. Tentu saja ini tidak mungkin. Ini pasti hanya kesalahpahaman atau bahkan rekayasa. Adrian tertawa kecil. Kesalahpahaman? Rekayasa? Kalau memang begitu, kenapa Bu Rina terlihat begitu cemas? Para tamu semakin berbisik. Beberapa investor yang hadir mulai memandang keluarga Reza dengan tatapan curiga. Salah satu dari mereka, Pak Surya, pengusaha besar yang dikenal tegas, melangkah maju. Bu Rina, saya juga ingin tahu, apakah ini benar? Tanyanya dengan nada serius. Karena kalau memang ada pengalihan dana ilegal, maka ini bukan lagi urusan pribadi, melainkan bisa berdampak pada bisnis kita. Wajah Bu Rina semakin menegang, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. Pak Surya, jangan percaya pada tuduhan tak berdasar ini. Alia hanya ingin mencari perhatian di hari bahagia ini. Alia mengangkat dagunya.
Kalau memang begitu, kenapa tidak kita lakukan investigasi? Saya yakin kepolisian dan auditor independen bisa menemukan jawabannya. Suasana ruangan semakin panas. Semua mata tertuju pada keluarga Reza. Reza memandang ibunya. Suaranya lebih rendah namun tajam. Ibu, katakan yang sebenarnya. Apa ini benar? Bu Rina masih mencoba mengendalikan situasi. Reza, sayang, ini hanya upaya Alia untuk menghancurkan kita. Dia dendam karena kau memilih menikah dengan Karina. Alia tertawa kecil, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa humor. Dendam? Oh, Bu Rina, jika saya ingin balas dendam, saya bisa memilih cara yang lebih halus. Tapi kali ini, saya hanya ingin satu hal, keadilan. Reza semakin terlihat ragu. Ia memandang ibunya dengan sorot mata penuh kebimbangan. Saat itulah, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam ballroom dengan langkah tegap. Semua orang menoleh ke arahnya. Alia mengenalnya. Itu adalah Pak Rudi, seorang penyidik keuangan senior yang terkenal akan ketegasannya. Ia berjalan langsung ke tengah ruangan, lalu melihat Bu Rina dengan ekspresi dingin. Bu Rina, saya rasa kita perlu bicara. Kami sudah menerima laporan dan bukti tambahan mengenai kasus pengalihan dana yang mencurigakan. Ballroom menjadi semakin gaduh. Beberapa tamu bahkan mulai mengambil ponsel mereka. Mungkin untuk mengabadikan momen ini atau menyebarkan gosip yang akan segera meledak. Wajah Bu Rina akhirnya kehilangan semua topengnya. Ia menatap Pak Rudi, lalu Alia, dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua rencanamu, ya? Suaranya nyaris berbisik, tetapi cukup tajam untuk membuat orang-orang di sekitarnya merasakan dinginnya. Alia tersenyum tipis. Bukan rencana, Bu. Ini keadilan yang akhirnya datang. Malam yang seharusnya menjadi perayaan bagi keluarga Reza kini berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Dan Alia? Ia akhirnya berdiri di atas panggung kebenaran, siap memenangkan pertarungan yang selama ini dianggapnya mustahil. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Suasana ballroom terasa semakin tegang. Semua mata tertuju pada Bu Rina, yang kini tampak tidak lagi bisa menyembunyikan kecemasannya. Pak Rudi berdiri dengan tenang, menunggu jawaban, sementara Reza masih terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Alia melipat tangan di depan dada, ekspresinya tetap dingin. Jadi, Bu Rina, apa masih ingin menyangkal? Bu Rina menghela napas panjang, lalu mengangkat dagunya dengan angkuh. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, Alia. Tapi aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan keluargaku dengan kebohongan ini. Pak Rudi mengeluarkan berkas dari dalam mapnya dan menyerahkannya kepada Reza. Tuan Reza, ini laporan keuangan terbaru dari perusahaan keluarga Anda. Sejumlah dana dalam jumlah besar telah dialihkan ke rekening atas nama Alia. Tetapi setelah ditelusuri, transaksi tersebut berasal dari sistem internal yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Reza membaca dokumen itu dengan ekspresi yang semakin gelap. Jadi, ini benar? Ada seseorang yang sengaja menjebak Alia. Dan bukan hanya itu, lanjut Pak Rudi. Kami juga menemukan jejak digital yang menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan dari perangkat pribadi milik. Pak Rudi menatap tajam ke arah Bu Rina. Anda, Bu Rina. Suasana ballroom semakin riuh. Bisikan di antara para tamu semakin keras. Beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian ini. Alia memandang Bu Rina dengan tatapan penuh kemenangan. Aku sudah menduga. Kau ingin menjatuhkanku sejak awal, bukan? Sejak aku menikah dengan Reza, kau selalu menganggapku tidak pantas. Dan setelah aku keluar dari hidupnya, kau tidak puas sampai memastikan aku hancur sepenuhnya. Bu Rina mencengkeram gaunnya. Wajahnya semakin merah karena marah dan panik. Diam kau, bentaknya. Matanya menyala. Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang kulakukan untuk keluargaku. Semua ini demi melindungi bisnis dan nama baik keluarga kami. Reza menatap ibunya dengan kecewa. Melindungi keluarga dengan menjebak orang yang tidak bersalah, Bu? Dengan mencoba menghancurkan hidup Alia. Bu Rina masih berusaha mengendalikan keadaan. Kau tidak mengerti,
Reza, Alia bukan orang yang tepat untukmu. Dan setelah dia pergi, aku harus memastikan dia tidak akan kembali untuk merusak segalanya. Alia tersenyum miring. Lucu sekali, Bu. Karena yang menghancurkan keluarga ini justru Anda sendiri. Pak Surya, salah satu investor besar, melangkah maju dengan wajah serius. Saya tidak bisa mempercayai seseorang yang menggunakan cara kotor seperti ini untuk mempertahankan bisnis. Jika ini benar, saya akan mempertimbangkan ulang semua kerjasama dengan perusahaan keluarga Anda. Beberapa investor lain mengangguk setuju. Wajah Bu Rina semakin pucat. Ia baru menyadari bahwa kekuatannya sedang runtuh di hadapan banyak orang. Pak Rudi mendekat. Kami akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, kami meminta Anda untuk kooperatif dalam proses ini. Alia menatap Bu Rina dengan tatapan tajam. Sepertinya permainan ini telah berakhir, Bu. Bu Rina memandang sekeliling dengan putus asa, tetapi tidak ada seorang pun yang membelanya. Reza pun hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu berkata apa-apa. Malam yang seharusnya menjadi kemenangan bagi keluarga Reza justru berubah menjadi malam kejatuhan mereka. Dan Alia? Ia berdiri tegak, membuktikan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Suasana ballroom kini berubah menjadi arena kejatuhan seorang wanita yang dulu begitu berkuasa. Para tamu tidak lagi berbincang dengan nada antusias tentang pesta pernikahan Reza dan Karina, melainkan tentang skandal yang baru saja terungkap. Bu Rina berdiri di tengah ruangan, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi ia masih berusaha mempertahankan wibawanya. Kalian tidak bisa mempermalukan aku seperti ini. Suaranya bergetar, tetapi masih penuh amarah. Aku sudah berjuang keras membangun nama baik keluarga ini. Pak Surya, salah satu investor terbesar, menatapnya tajam. Dan justru karena itu, Anda tidak seharusnya bermain kotor, Bu Rina. Bisnis bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga integritas. Saya tidak bisa bekerja sama dengan seseorang yang bersedia mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Beberapa investor lain mulai berbisik satu sama lain, dan jelas keputusan besar sedang dibuat di antara mereka. Reza, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Ibu, aku benar-benar tidak percaya bahwa semua ini berasal dari tangan ibu sendiri. Suaranya penuh kekecewaan. Kenapa harus Alia? Kenapa harus menghancurkan hidupnya? Bu Rina memandang putranya dengan mata berkaca-kaca, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan kemarahan. Kau tidak mengerti, Reza. Sejak awal, aku melakukan semua ini untuk melindungi keluarga kita. Alia melangkah maju, menatap Bu Rina dengan sorot mata tajam. Melindungi? Atau hanya ingin memastikan bahwa aku tidak pernah bisa berdiri kembali setelah perceraian? Bu Rina menegang, tetapi tidak menjawab. Pak Rudi, penyidik yang kini memimpin investigasi, membuka suara. Kami akan membawa kasus ini ke tingkat lebih lanjut. Jika memang benar ada manipulasi dana dan penyalahgunaan kekuasaan, maka hukuman yang berat menanti. Bu Rina semakin panik. Ia menoleh ke suaminya, Pak Herman, yang sejak tadi diam. Kamu hanya akan diam saja? Aku melakukan semua ini demi keluarga kita. Pak Herman menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat. Demi keluarga, atau demi egomu sendiri, Rina? Kata-katanya seperti pisau yang menusuk Bu Rina dari belakang. Wajahnya seketika berubah. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri akhirnya berbicara menentangnya. Reza memijat pelipisnya, terlihat sangat lelah dengan semua ini. Ia lalu menoleh ke Alia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Alia, aku tidak menyangka bahwa ibu telah melakukan semua ini. Alia menatapnya, lalu tersenyum tipis. Sudah terlambat untuk itu. Reza, kebenaran akhirnya terungkap. Karina, yang sejak awal memilih diam, kini melangkah ke sisi Reza. Apapun yang terjadi, pernikahan ini tetap akan berlangsung, katanya dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan kendali. Namun para tamu sudah tidak lagi peduli. Beberapa dari mereka mulai meninggalkan ballroom, investor menarik diri,
Dan media yang hadir tampaknya sudah siap untuk menyebarkan berita besar ini. Alia menatap semuanya dengan rasa lega. Ini bukan hanya pembalasan dendam. Ini adalah pembuktian bahwa kebenaran tidak bisa dikubur begitu saja. Bu Rina akhirnya menyadari satu hal. Kekuasaannya telah runtuh. Setelah pengungkapan besar di ballroom, suasana menjadi semakin kacau. Para tamu mulai meninggalkan tempat dengan ekspresi kecewa dan penuh bisikan. Para wartawan yang hadir tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merekam setiap detik dari kehancuran keluarga Reza. Bu Rina berdiri mematung. Wajahnya masih berusaha menunjukkan ketegaran, tetapi matanya menyiratkan ketakutan. Pak Herman hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara Reza tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Alia, yang selama ini dipandang sebelah mata, justru berdiri tegak. Ia memandang Bu Rina dengan tenang, lalu mendekat sedikit. Selama ini, Anda berpikir bisa mengendalikan segalanya, termasuk hidup saya. Tapi lihatlah sekarang. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Bu Rina mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan memperbaiki semuanya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seorang pria berpakaian resmi memasuki ruangan. Itu adalah perwakilan dari salah satu perusahaan rekanan terbesar mereka. Bu Rina, saya harap Anda menyadari konsekuensi dari semua ini. Reputasi perusahaan Anda dalam bahaya, dan kami tidak bisa mengambil risiko bekerja sama dengan bisnis yang memiliki skandal seperti ini. Pak Surya, yang sebelumnya sudah memberikan peringatan, ikut angkat bicara. Kami telah memutuskan untuk menarik investasi kami dari perusahaan Anda. Reputasi adalah segalanya dalam dunia bisnis, dan saat ini, reputasi Anda sudah hancur. Wajah Bu Rina semakin pucat. Ia menoleh ke suaminya, berharap ada bantuan dari Pak Herman, tetapi lelaki itu hanya menghela napas dalam. Aku sudah memperingatkanmu. Rina, kau terlalu banyak bermain api. Reza, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara dengan suara pelan. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Karina mencengkeram lengan Reza. Wajahnya ketakutan. Reza, kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa mencari cara lain. Tapi Reza tahu itu tidak mungkin. Hanya dalam hitungan menit, keluarganya telah kehilangan segalanya. Reputasi, kepercayaan investor, dan nama baik yang selama ini mereka bangun. Alia, yang kini menjadi pusat perhatian, tersenyum tipis. Dendam bukan alasanku melakukan ini, Bu Rina. Aku hanya ingin Anda tahu, saya bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Bu Rina menatap Alia dengan penuh kebencian, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu, ini adalah akhir dari kejayaannya. Sementara Alia, ia akhirnya bisa berjalan keluar dari tempat itu dengan kepala tegak, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Ballroom yang tadi penuh kemewahan kini terasa dingin dan sepi. Para tamu yang tersisa hanya memandang keluarga Reza dengan tatapan penuh iba atau sinis. Reza menundukkan kepala, masih sulit menerima kenyataan bahwa keluarganya telah jatuh dalam hitungan menit. Bu Rina masih berdiri tegak, meskipun wajahnya tak lagi menunjukkan keangkuhan yang biasa. Ia mencoba berbicara, mencoba membela diri, tetapi setiap kata terasa sia-sia. Ini tidak adil. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Suaranya bergetar, jauh dari sosok wanita kuat yang dikenal banyak orang. Alia menatapnya dengan sorot mata tajam. Perlindungan seperti apa yang Anda maksud, Bu Rina? Menghancurkan hidup orang lain demi menjaga citra keluarga sendiri? Menjebak saya dengan tuduhan yang bahkan saya tidak tahu? Ini bukan perlindungan. Ini hanya keserakahan. Pak Rudi, penyidik keuangan, melangkah mendekat. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kami akan segera memprosesnya secara hukum. Wajah Bu Rina semakin pucat. Ia menoleh ke Pak Herman, berharap suaminya akan membelanya. Tetapi pria itu hanya menggeleng pelan. Aku tidak bisa terus menutup mata. Rina, ini akibat dari semua keputusanmu sendiri. Reza mengepalkan tangan, emosinya campur aduk. Ia akhirnya mendongak menatap Alia,
matanya penuh penyesalan. Alia, aku. Alia mengangkat tangan, menghentikannya sebelum berbicara lebih jauh. Jangan, Reza. Kata maaf tidak akan mengubah apapun. Aku sudah selesai dengan semua ini. Karina, yang sejak tadi berdiri di samping Reza, kini tampak gelisah. Ia tahu, pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagianya telah berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada lagi sorak-sorai atau ucapan selamat. Yang tersisa hanya rasa malu dan kehancuran. Para investor satu persatu mulai meninggalkan ballroom, membawa serta kepercayaan yang dulu mereka miliki terhadap keluarga Reza. Media sudah mulai menyebarkan berita ini, dan reputasi keluarga itu akan hancur dalam semalam. Alia menarik napas dalam, merasakan kemenangan yang tidak hanya soal balas dendam, tetapi juga keadilan yang akhirnya berpihak padanya. Ia menoleh ke Adrian, yang sejak tadi setia berada di sisinya. Sudah selesai? Tanya Adrian dengan senyum kecil. Alia mengangguk. Ya, aku sudah mendapatkan yang seharusnya. Dengan langkah mantap, Alia meninggalkan ballroom, diikuti oleh Adrian. Malam yang seharusnya menjadi kemenangan bagi keluarga Reza berubah menjadi akhir dari kesombongan mereka. Sementara di belakangnya, Burina jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah kalah. 2 minggu telah berlalu sejak malam kehancuran keluarga Reza. Berita tentang skandal Burina masih menjadi topik panas di berbagai media. Perusahaan keluarga Reza mengalami goncangan besar. Saham mereka anjlok, dan banyak investor menarik diri. Sementara itu, Alia kembali fokus pada hidupnya. Ia masih ingat setiap tatapan yang diberikan orang-orang kepadanya malam itu, bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan penuh rasa hormat dan kekaguman. Hari ini, ia duduk di dalam kafe favoritnya, menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca berita terbaru. Adrian duduk di depannya, tersenyum kecil. Jadi, bagaimana rasanya akhirnya mendapatkan keadilan? Alia mengulas senyum samar. Lebih lega daripada yang kubayangkan. Aku tidak menyangka semuanya akan terungkap secepat itu. Adrian mengangguk. Terkadang, kebenaran hanya butuh sedikit dorongan untuk keluar ke permukaan. Alia menyesap kopinya, lalu memandang keluar jendela. Dulu, aku berpikir balas dendam adalah tujuan utamaku. Tapi sekarang aku sadar, yang benar-benar kuinginkan adalah kebebasan dari kenangan kelam. Adrian memandangnya dengan lembut. Dan sekarang kau sudah mendapatkannya. Alia mengangguk. Ya, aku sudah bebas. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, dari Reza. Alia, aku tidak meminta maaf agar kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Dan aku harap kau bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Alia membaca pesan itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Tanpa ragu, ia menghapus pesan tersebut. Adrian memperhatikan gerakannya. Kau yakin? Alia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Aku sudah lama selesai dengan masa lalu. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri. Adrian tertawa kecil. Bagus, karena aku sudah merencanakan sesuatu untuk kita. Alia mengangkat alis. Kita. Adrian mengangguk dengan percaya diri. Ya, kau sudah melewati banyak hal. Kurasa kau berhak mendapatkan sesuatu yang baru, termasuk peluang untuk bahagia, bukan? Alia terdiam sesaat, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya benar-benar ringan. Di luar jendela, matahari bersinar cerah, seakan menyambut awal yang baru bagi Alia. Dan kali ini, ia siap melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Setelah menutup babak masa lalunya, Alia mulai fokus menata kehidupannya kembali. Ia kembali ke pekerjaannya sebagai desainer interior dengan semangat yang lebih besar. Berita tentang skandal keluarga Reza masih beredar di media, tetapi Alia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari ini, ia menghadiri pertemuan dengan salah satu klien barunya, seorang pengusaha yang ingin merenovasi kantornya. Saat memasuki ruang pertemuan di sebuah hotel mewah,
Alia terkejut ketika melihat siapa yang menunggunya di dalam. Pak Herman, ayah Reza, duduk di sana dengan ekspresi tenang. Alia, lama tidak bertemu, katanya sambil mengulas senyum samar. Alia menarik napas dalam, lalu duduk di hadapannya. Saya tidak menyangka Anda yang menjadi klien saya. Pak Herman mengangguk. Jujur, aku memilihmu bukan hanya karena reputasimu yang bagus, tetapi juga karena aku ingin menebus kesalahan keluargaku. Aku tahu yang dilakukan Rina kepadamu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Alia menatap pria parubaya itu dengan seksama. Berbeda dari Bu Rina yang penuh kesombongan, Pak Herman tampaknya benar-benar merasa bersalah atas apa yang terjadi. Dan bagaimana dengan istri Anda? Alia akhirnya bertanya. Pak Herman menghela napas. Setelah skandal itu terungkap, banyak yang berubah. Rina, dia kehilangan hampir semua yang dia banggakan. Aku memberinya pilihan, berubah atau kehilangan segalanya. Saat ini dia tinggal di luar kota, mencoba memulai hidup baru, jauh dari ambisi dan obsesi yang selama ini menguasainya. Alia mengangguk pelan. Bagaimana dengan Reza? Pak Herman tersenyum lelah. Dia pergi ke luar negeri. Katanya ingin memulai kembali dari nol. Aku tidak tahu apakah dia melakukannya karena ingin lari dari masalah atau benar-benar ingin berubah. Tapi aku yakin, dia belajar banyak dari semua yang terjadi. Alia terdiam sejenak. Dulu, mungkin ia akan merasa puas mendengar semua ini. Tetapi kini, ia hanya merasa lega bahwa semuanya telah berakhir. Jadi, bagaimana? Kau bersedia menangani proyek ini? Pak Herman bertanya. Matanya penuh harap. Alia tersenyum tipis. Bisnis adalah bisnis, Pak Herman. Saya akan mempertimbangkannya. Setelah pertemuan itu, Alia berjalan keluar hotel dengan perasaan campur aduk. Namun, ada satu hal yang pasti. Masa lalunya tidak lagi membebani langkahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menyambut masa depan yang baru. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Pak Herman, Alia akhirnya memutuskan untuk menerima proyek renovasi kantor yang ditawarkan. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa terpengaruh oleh masa lalunya. Di sisi lain, hidup Alia mulai berjalan lebih stabil. Karirnya berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan lebih banyak klien. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, hubungannya dengan Adrian. Sejak malam di ballroom itu, Adrian selalu ada untuknya, mendukung dan memberi semangat. Tetapi, Alia masih ragu untuk membuka hatinya lagi. Luka yang ditinggalkan pernikahan sebelumnya masih terasa, dan ia takut untuk jatuh cinta lagi. Suatu malam, Adrian mengajaknya makan malam di sebuah restoran rooftop yang elegan. Pemandangan kota yang berkelap-kelip menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Alia. Adrian membuka percakapan setelah mereka selesai makan. Aku tahu kau sudah melalui banyak hal. Aku tidak akan memaksa atau mendesakmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sini, dan aku bersedia menunggumu. Alia menatap Adrian, melihat ketulusan di matanya. Ia tahu bahwa Adrian bukan Reza. Ia tidak akan mengkhianatinya atau meremehkannya. Aku butuh waktu, kata Alia jujur. Adrian tersenyum hangat. Aku tahu. Dan aku akan tetap ada di sini, kapanpun kau siap. Alia merasa sesuatu dalam hatinya mulai mencair. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa mulai percaya lagi. Saat mereka meninggalkan restoran malam itu, Alia menatap langit yang dipenuhi bintang. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya masih terbuka luas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk melangkah ke arah yang baru. Pagi itu, Alia berdiri di depan gedung yang akan ia renovasi. Kantor baru kliennya, sebuah proyek besar yang akan membuktikan kemampuannya sebagai desainer interior profesional. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kepercayaan dirinya yang akhirnya pulih sepenuhnya. Saat ia melangkah masuk, timnya sudah menunggu, siap memulai proyek. Ia merasa bangga bisa berada di titik ini, tidak lagi sebagai seorang wanita yang dipandang lemah,
tetapi sebagai sosok yang berdaya dan mandiri. Di tengah kesibukannya, Alia menerima pesan dari Adrian. "Adrian, hari ini sibuk? Kalau ada waktu, aku ingin menunjukkan sesuatu." Alia tersenyum kecil. Ia masih belum memberi jawaban pasti soal perasaannya pada Adrian, tapi ia tahu, hatinya perlahan mulai terbuka. Sore harinya, ia bertemu Adrian di sebuah taman kota yang dipenuhi bunga bermekaran. Adrian sudah menunggunya di bangku kayu, membawa 2 gelas kopi. "Jadi, apa yang ingin kau tunjukkan?" tanya Alia sambil duduk di sampingnya. Adrian menyerahkan sebuah amplop. "Aku mendapat tawaran proyek di luar negeri. Sebuah kesempatan besar. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa berbicara denganmu dulu." Alia terdiam sejenak. "Kapan kau harus berangkat?" "Dalam 2 bulan, jawab Adrian. "Aku bisa menolaknya jika itu berarti aku akan kehilangan kesempatan untuk tetap di sisimu." Alia memandangnya. Hatinya berdebar. Selama ini, ia takut untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa hidup selalu tentang pilihan, dan ia tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. "Ambil kesempatan itu, Adrian," kata Alia dengan mantap. "Aku tidak ingin jadi alasanmu untuk menolak impianmu." Adrian menatapnya lekat-lekat. "Dan kau?" Alia tersenyum. Kali ini penuh keyakinan. "Aku akan baik-baik saja. Aku punya hidupku sendiri untuk dibangun. Dan jika kita memang ditakdirkan, jalan kita pasti akan bertemu lagi." Adrian tersenyum, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku akan kembali, Alia. Aku janji." Di bawah langit sore yang mulai berubah warna, Alia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terikat oleh dendam, ketakutan, atau bayang-bayang masa lalu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merangkul masa depan dengan hati yang utuh. 2 bulan berlalu dengan cepat. Proyek renovasi kantor yang ditangani Alia hampir selesai, dan ia menerima banyak pujian dari kliennya. Kepercayaan dirinya semakin kuat, dan ia benar-benar menikmati hidupnya yang baru, tanpa bayang-bayang kenangan kelam. Hari ini, ia berdiri di dalam ruangan yang telah ia desain ulang dengan penuh dedikasi. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menerangi setiap sudut ruangan yang kini terlihat modern dan elegan. Ini adalah hasil kerja kerasnya, bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri. Di luar, angin musim semi bertiup lembut. Alia berjalan ke balkon kantor dan menatap ke kejauhan. Banyak hal telah berubah sejak hari pernikahan Reza. Bu Rina kini hidup jauh dari sorotan, mencoba menata ulang hidupnya setelah skandal besar. Reza masih berada di luar negeri, memulai segalanya dari nol. Karina, wanita yang dulu menikah dengan Reza, akhirnya menggugat cerai setelah mengetahui siapa Reza sebenarnya. Sedangkan Alia, ia tidak lagi terikat pada sejarah yang telah tertulis. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam atau membuktikan sesuatu pada orang lain. Hidupnya kini hanya tentang dirinya sendiri, tentang impian, kebahagiaan, dan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Saat itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Adrian. "Adrian, sudah selesai dengan proyekmu? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat saat aku kembali nanti." Alia tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tidak lagi takut menghadapinya. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan kantor, memandang langit biru yang terbentang luas. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya masih kosong, siap untuk diisi dengan cerita baru yang lebih indah. Dan kali ini, ia benar-benar siap untuk melangkah maju. Tamat.